Jadi kalau kita melihat posisi saat ini di level 15.200, ini tentunya market bertanya-tanya ya, apakah ini nanti akan tembusnya sampai ke level berapa. Namun kalau dalam hitungan kami memang saat ini untuk probability menuju ke 15.500 itu mungkin akan sangat kecil ya. Jadi kemungkinan memang level untuk resistennya akan dijaga di sampai 15.3. Kemudian dari sisi kebijakan sendiri yang ditempuh tentunya Bank Indonesia masih akan melanjutkan kontrol di market juga sehingga untuk pelemahan rupiah ini tidak berlangsung lama. Karena sebenarnya kan memang balik lagi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pelemahan ini lebih didominasi oleh faktor eksternal. Jadi sebaliknya ketika nanti sentimen-sentimen di dalam negeri ini semakin positif, apalagi nanti untuk pekan depan kita lihat akan ada data rilis trade ya, dan kemarin juga sudah rilis juga data pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua, di mana ini memang dari sisi realisasinya sangat baik sekali ya di 5,17%. Ini tentunya akan menjadi sentimen positif di market dan dapat menahan pelemahan rupiah lebih lanjut ke depan. Dan dari sisi eksternalnya kita harapkan juga nanti ketika The Fed kemungkinan masih akan menaikkan suku bunga acuannya sampai ke terminal rate 5,75%, artinya itu nanti kebijakannya akan price in dan dampak dari tekanan terhadap rupiahnya juga berkurang. Jadi kalau kita lihat sendiri untuk proyeksi The Fed itu saat ini kita paling tidak bisa lihat dari dua sisi ya, baik dari sisi The Fed-nya sendiri maupun dari sisi market gitu. Jadi kalau dari sisi The Fed memang memperkirakan saat ini masih ada kemungkinan naik satu lagi sampai di 5,75%, namun market melihat sudah price in di 5,5% dan kemudian akan turun di awal tahun depan. Jadi kalau kita lihat dari perkiraan-perkiraan ini seharusnya untuk tekanan ke rupiahnya juga akan cenderung menurun. Sehingga tadi kalau ditanyakan terkait dengan level resistennya apakah nanti bisa akan tembus ke 15.500, mungkin untuk dalam jangka pendek ini kami belum lihat ya ke arah sana begitu. Baik, kita tahu juga berbagai upaya sudah dilakukan regulator dan juga Bank Indonesia dalam hal ini begitu. Salah satunya adalah terkait dengan kebijakan DHE. Apakah menurut Anda memang kebijakan ini yang mungkin baru kita bisa lihat seperti apa progresnya dalam 3 bulan ke depan begitu. Tapi apakah akan efektif untuk membuat rupiah ini lebih stabil di tengah banyaknya tekanan eksternal? Iya, jadi sebenarnya kalau kita terkait dengan kebijakan DHE ya, ini sebenarnya kebijakan support dari yang sudah ada saat ini gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan saat ini kan memang untuk di dalam negeri ada dua ya. Jadi kebijakan DHE yang term deposit falas DHE yang ini juga sudah dimulai sejak Maret. Kemudian yang terbaru adalah DHE sumber daya alam yang baru efektif di awal bulan ini atau sejak awal Agustus. Dan ini sebenarnya memang diharapkan dapat menjadi katalis positif ya, baik itu ke cadangan devisa kita dan juga akhirnya nanti akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi pada dasarnya memang aturan DHE ini diambil atau ditempuh dengan tujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga mengendalikan aliran devisa di dalam negeri gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang kebijakan ini masih relatif baru dan tadi benar kita masih butuh waktu untuk melihat seberapa efektif sebenarnya ini untuk memperkuat market. Namun kita bisa katakan bahwa aturan DHE saat ini memang dilakukan untuk mengurangi ya volatilitas nilai tukar juga dan juga untuk menjaga ketersediaan devisa di dalam negeri. Sehingga kalau kita implikasikan ke ekonomi, jadi diharapkan juga dengan cadangan devisa yang terjaga, ketahanan eksternal kita juga terjaga dan defisit transaksi berjalan kita juga relatif masih akan berada di level yang sehat. Jadi memang kalau untuk efektivitasnya kita masih memang butuh waktu, tapi sebagai support dari kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah dan Bank Indonesia saat ini seharusnya ini juga dapat memberikan sentimen positif ke market ya. Artinya dengan berbagai bauran kebijakan yang dilakukan, investor juga diharapkan juga dapat menilai sisi positif betapa seriusnya dari sisi pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar kita. Jadi kalau kita boleh melihat historical gitu ya, jadi kalau untuk
nilai tukar kita meskipun melemah saat ini memang secara peers on peers dengan emerging market kita masih memang cukup lebih bagus dan bahkan 2 tahun terakhir masih termasuk dalam best currency performance gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke depan juga sebenarnya dari aturan DHE ini berdampak positif, namun memang butuh waktu untuk melihat seberapa besar nilai tambah atau benefit yang dihasilkan. Namun aturan DHE bukanlah satu-satunya ya faktor yang dapat menjadi katalis positif bagi rupiah. Jadi kita juga harus memperhatikan kondisi global ke depan, kemudian juga kebijakan moneter dan juga sentimen pasar yang tentunya ini juga sangat sensitif terhadap perubahan market seperti itu. Baik, artinya setelah aturan DHE ini amunisi apa lagi yang bisa dilakukan regulator ataupun pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas rupiah paling tidak hingga akhir tahun 2023 ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang aturan-aturan yang sudah ada saat ini ya, terutama kalau kita perhatikan dari langkah kebijakan yang juga sudah ditempuh oleh pemerintah dan Bank Indonesia, tentunya dengan menjaga agar arus dolar itu tidak berlebihan masuk ke pasar domestik. Sebenarnya sangat banyak amunisi tambahan yang sudah dilakukan sejak awal tahun dan sampai saat ini, dan juga kebijakan-kebijakan yang mengurangi penggunaan atau exposure US dollar di dalam negeri. Jadi seperti kebijakan bilateral antar negara sehingga exposure penggunaan nilai tukar dolar itu dikurangi ya. Jadi ini juga akan membuat penggunaan mata uang rupiah dengan mata uang yang dijadikan sebagai trading partners ini juga akan semakin menguat seperti dengan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan misalnya, kemudian dengan Jepang dan juga China itu diharapkan juga akan mengurangi penggunaan mata uang US dollar sehingga secara bertahap nantinya diharapkan juga daya saing rupiah itu di perdagangan internasional itu juga akan semakin baik. Dan dari sisi kebijakan moneter tentunya seperti tadi di awal, Bank Indonesia akan terus melakukan dan melanjutkan ya kebijakan triple intervention, artinya langsung kendali masuk ke pasar dengan mengontrol ke bagaimana perdagangan di pasar spot, kemudian di pasar di NDF juga, dan tentunya dengan melanjutkan kebijakan-kebijakan dan tambahan seperti kebijakan twist operation gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini memang dari awal tahun sampai saat ini terutama sejak pandemi ya untuk mengembalikan kepercayaan investor dan juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di dalam negeri, ini memang sudah banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah maupun regulator.